Hybridcast is an infrastructure system being developed by NHK with a view to commercial use in 2013. This system combines broadcasting with the internet to enable a variety of TV-centered services. At this year's NHK Science and Technology Research Laboratories Open Day, NHK exhibited prototype receivers developed together with manufacturers as well as the service concept. ソニーさん、それから東芝さん、パナソニックさん、それからシャープさん、それから三菱電機さんということで、実際にテレビ、今の市販のテレビを少し改造する形でハイブリッドキャストの対応にしてもらったということです。で、技術的なところでいうと HTML5 という最新のブラウザを載せてですね、その上でアプリケーションを動かしてサービスを実現するというもの、それからあとはタブレットみたいな端末と連携をしてですね、いろんな楽しみ方ができるというものを紹介しています。具体的にはいろんなその旅番組で今旅人がどの辺を歩いているかといったことを地図で表示をしたりだとか、あるいはクイズ番組にタブレットで参加したりだとかいったサービスをご覧いただいています。If used in conjunction with sports broadcasts, updates about the players and the game can be synchronized with the broadcast timeline and superimposed on the screen. This could be combined with a service that shows where each player is, creating a more integrated viewing experience. コンテンツをですね、放送局以外のサービス事業者でも作れるというところが大きな特徴になっています。ですからそういった新たなビジネスプレイヤーの方にアプリケーションを作ってもらう、そういうこともできるようになります。まずタブレットというのはすでにも普及してますし、その辺のところからサービスをするのがまずは近道だというふうに思います。で、その次にはまずは外付けのセットトップボックスみたいなもので導入するやり方もあるかと思います。ただ我々目指すところはテレビの一体型として、見れるようなものを目指していきたいと思っています。賛同していただいている局さんも増えてきています。今年の場合でいうとフジテレビさんだとか、あるいはBS のワウワウさんみたいなところも同じ考え協賛してくれてますので、そういったところとも一緒にできればと思っています。できればオールジャパンで皆さんやっていければと思いますけど、はい。Ya, dapat kita lanjutkan bahwa di dalam teknologi penyiaran ini layanannya pun atau servicesnya pun berbeda dengan yang analog. Kita lihat bahwa di sini untuk terestrial dengan 8 MHz bandwidth ini di sini bisa disampaikan layanan radio, kemudian TV, atau dalam pengertian lainnya ada juga data. Dengan demikian ada tiga layanan dalam satu infrastruktur. Nah, ini adalah salah satu contoh yang terintegrasi, ya, bisa disalurkan lewat seluler dari satelit ini, kemudian juga bisa melalui kabel yang merupakan interaktif. Adapun untuk radionya kita telah tetapkan untuk DAB+ dengan kapasitas yang untuk satu frekuensi yang sama itu jauh lebih besar, dari 9 sampai 24 kanal, ya, tergantung dari settingan MUX-nya. Ini ada 64 maksimum. DRM dalam masa percobaan, kecuali yang lain, Cina Digital dan HD Radio itu sementara belum dilakukan telahannya. Nah, ini adalah teknologi untuk video broadcasting yang kita adopt saat ini adalah yang punyanya Eropa. Sementara yang Jepang, kemudian ini Cina dan ini Amerika tidak diadopsi. Ini adalah milestone-nya. Kita tahu bahwa dari DVB ada untuk satelit, ada kabel dan terestrial. Kita sudah masuk ke konteks yang DVB T2. Sementara untuk kabel dan satelit masih belum atau diberi keleluasaan penyelenggara memilih teknologinya. Nah, ini layanan yang saya sampaikan tadi, seperti adanya layanan video, audio, dan data. Begitupun bisa diakses di berbagai CPE-nya, Customer Premise Equipment. Ini konteks penyelenggaraan yang harus diperhatikan. Jika suatu teknologi sudah diadop, kita harus mengetahui mengenai perjanjian di WTO-nya, kemudian TKDN, tarif, infrastruktur, termasuk jenis lembaga penyiarannya dan jenis IPP, sumber daya frekuensi yang digunakan, standarisasi dan anti monopolinya.
yang nanti diturunkan kepada konteks sistem transmisinya. Di ASEAN mereka sudah memperbincangkan mengenai HBBTP, yang sudah adalah Singapura dan Malaysia sudah mengadopsi HBBTP dalam layanan IBB-nya, sementara Indonesia masih belum. Nah, ini ASO di negaranya sudah selesai. Kita di ASEAN ada satu ketentuannya atau komitmen bersama tahun 2020, tapi sayangnya sampai saat ini malah peraturan penuhnya dialihkan tidak menjadi prolegnas dan akan dibahas di tahun 2021. Ini adalah jenis-jenis layanannya harus memperhatikan yang namanya klasifikasi services yang dimasukkan dalam communication services, baik telekomunikasi maupun penyiaran. Sementara penyiaran dimasukkan ke dalam audiovisual, di mana di sini yang untuk AB ini di bawah undang-undang perfilman, dan C dan D adalah di bawah undang-undang undang-undang penyiaran, dan yang C adalah undang-undang telekomunikasi. Kita lihat bahwa setelah dibuat harus dibuat komitmennya, bagaimana untuk perdagangan terbukanya atau globalnya. Saya kira ini desain regulasinya harus memperhatikan infrastruktur dari ITU, konteks perdagangan internasional dari WTO, kemudian ini adalah acuan sumber jasanya, dan nanti juga di regional ASEAN akan dibuat perjanjian dalam konteks SOC. Ini adalah di internal kita, kementerian, yang akan semua terkait dalam hal Kumham adalah mengenai badan hukumnya, Kominfo regulasi teknis, BKPM mengenai foreign direct investment-nya, kemudian BPS mengenai KBLI, dan Kementerian PNBP-nya, serta Menko Perekonomian yang melakukan koordinasi dalam OSS. Terakhir adalah ini, Kementerian Ketenagakerjaan untuk natural person-nya. Saya kira ini juga sama, mengenai sektor classification-nya yang akan dituangkan dalam konteks perizinan, disesuaikan dengan GATT, General Agreement on Trade in Services. Saya kira itu yang dapat disimpulkan mendorong KL untuk sinergi, percepatan terbitnya RU, adanya peranan masyarakat, serta penggunaan sumber yang optimal, dan perencanaan penerapan jenis-jenis yang tepat waktu, menjaga, mendorong, dan pembangunan nasional di bidang penyiaran yang berkelanjutan. Demikian disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga ini bermanfaat dalam pemahaman untuk industri penyiaran terhadap digitalisasi. Sukamto STMSC. Terima kasih Pak atas luangan waktunya, atas ilmunya dan semuanya kepada kami semuanya, atas nama IAI DDI Polwali Mandar, atas nama Perbankan Syariah tentunya juga, atas nama KPI, FMPM, yaitu Firdaus Abdullah, menghaturkan terima kasih yang tak terhingga Pak atas semuanya.